Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Selvi Megalestari dengan NIM 1820209019 dari Fisika Angkatan 2018, Fisika Ganjil, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan soal UTS yang diberikan oleh Bapak Suhadi MSI. Langsung saja. Untuk soal yang pertama, buktikan bahwa jumlah sistem dengan probabilitas konfigurasi maksimum untuk statistik Maxwell-Boltzmann. Sudah kita ketahui bahwa persamaan statistik Maxwell-Boltzmann itu adalah NS sama dengan GS E pangkat alfa plus beta E. Nah, untuk yang pertama kita ketahui bahwa keseluruhan sistem itu rumusnya adalah W sama dengan G1 pangkat N1 per N1 faktorial dikali G2 pangkat N2 per N2 faktorial dikali G3 pangkat N3 per N3 faktorial sampai dengan ini GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, kalau ditulis dalam bentuk yang simpel, itu juga kita dapat tulis dengan ini, yaitu jumlah perkalian S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Lalu, untuk jumlah total cara menempatkan N buah sistem ke dalam assembly, itu rumusnya adalah W sama dengan N faktorial dengan jumlah perkalian S sama dengan 1 sampai dengan M GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, setelah persamaan gas ideal yang terisolasi tadi didapatkan, itu ada delta N sama dengan 0 atau N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai 5 NS sama dengan 0. Selain tidak ada perubahan jumlah sistem, energi dalam juga tidak akan berubah. Rumusnya adalah U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai dengan M ES NS. Karena dia tadi tidak ada perubahan proses dalam dan perubahan sistem, maka kita tulis sama dengan delta U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M delta ES NS itu sama dengan 0. Selanjutnya, kita ingin mengecek bagaimana konfigurasi dan probabilitas maksimal. Nah, karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika cara memaksimalkan W itu adalah W sama dengan N faktorial dengan jumlah perkalian S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Jadi, ln W sama dengan ln N faktorial dengan jumlah perkalian S sama dengan 1 sampai M GS NS per NS faktorial. Nah, jadi hasil akhir yang didapatkan dari memaksimalkan W tadi adalah ln N faktorial ditambah dengan ln jumlah hasil perkalian S sama dengan 1 sampai M GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, sudah kita dapatkan hasil akhir memaksimalkan W. Selanjutnya kita cek fungsi dengan logaritma A dikalikan dengan B sama dengan logaritma A ditambah dengan logaritma B. Jadi kita masukkan ln N faktorial ditambah dengan ln G1 pangkat N1 per N1 faktorial ditambah G2 pangkat N2 per N2 faktorial ditambah G3 pangkat N3 per N3 faktorial sampai dengan GS
pangkat ns per ns faktorial. Maka hasilnya adalah ln n faktorial ditambah sigma s sama dengan 1 sampai m ln gs pangkat ns per ns faktorial. Nah, tadi kita masukkan dengan logaritma a dikali b sama dengan logaritma a ditambah logaritma b. Selanjutnya kita memakai logaritma a per b sama dengan logaritma a dikurang logaritma b. Kita masukkan seperti tadi, ln n faktorial ditambah sigma s sama dengan 1 sampai m ln gs pangkat ns dikurang ln ns faktorial. Jadi hasil akhir yang didapat logaritma a per b sama dengan logaritma a dikurang logaritma b adalah ln w sama dengan ln n faktorial ditambah sigma s sama dengan 1 sampai m ns ln gs dikurang ln ns faktorial. Nah, selanjutnya kita gunakan pendekatan Stirling, yaitu ln ns faktorial mendekati n ln n dikurang n, dan ln ns mendekati ns ln dikurang ns faktorial. Selanjutnya kita gantikan persamaan ln w, yaitu ln w sama dengan n ln n dikurang n plus sigma s sama dengan 1 sampai m ns ln gs dikurang ns ln ns ditambah ns. Nah, karena ketika perubahan itu sama dengan 0, maka delta ln w sama dengan 0. Jadi dapat kita tulis delta ln w sama dengan delta n ln n dikurang delta n ditambah dengan delta sigma s sama dengan 1 ns ln gs dikurang dengan ns ln gs ditambah ns. Nah, selanjutnya kita turunkan du terhadap p sama dengan u aksen p ditambah uv aksen. Jadi delta ln sama dengan sigma s sama dengan 1 sampai m. Delta ns itu adalah u aksennya, ngs adalah p plus ns itu adalah u, sedangkan delta ln g itu adalah p aksen. Hingga delta ln w sama dengan sigma s sama dengan 1 sampai m delta ns ln gs ditambah ns delta ln gs dikurang delta ns ln ns dikurang delta ln n ditambah s ditambah delta ns. Jadi sigma s sama dengan 1 sampai m delta ns ln gs dikurang delta ns ln gs dikurang ns 1 per ns delta ns plus delta ns. Di sini kan ada variabel yang sama, jadi kita coret delta ns dengan delta ns, ns dengan ns. Jadi tinggal sigma s sama dengan 1 sampai m delta ns ln gs dikurang delta ns ln ns. Nah, dapat kita tulis kembali ini kan. Nah, jadi setelah kita tulis, kita masukkan dengan persamaan awal ln w. Jadi delta ln w sama dengan sigma s sama dengan 1 sampai m ln gs per ns ln ns. Nah, selanjutnya kita mencari maksimum penggali Lagrange dengan tambahkan alfa dan beta.
delta ln W plus alpha delta N plus beta sigma S sama dengan 1 sampai M ES delta NS sama dengan 0. Kan kita masukkan persamaan alpha dan beta. Jadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS delta NS plus alpha sigma S sama dengan 1 sampai N delta NS plus sigma S sama dengan 1 sampai M ES delta NS sama dengan 0. Kan di sini sudah kita dapatkan bahwa sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS delta NS plus alpha sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS plus beta sigma S sama dengan 1 sampai M ES delta NS sama dengan 0. Nah, karena di sini sama-sama ada sigma, maka cukup kita keluarkan menjadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS per NS delta NS plus alpha delta NS plus beta ES delta NS sama dengan 0. Nah, kan di sini ada sama-sama delta NS. Cukup kita coret jadi sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS alpha plus beta ES delta NS sama dengan 0. Jadi didapatlah persamaan ln GS per NS plus alpha plus beta ES sama dengan 0. Nah, kita dapat ubah juga ini dengan minus plus atau minus minus. Jadi ln GS per NS plus alpha minus BES sama dengan 0 atau ln GS per NS minus alpha minus beta ES sama dengan 0. Nah, karena kita mau menemukan NS, kita kalikan persamaan ini tadi dengan EXP. Jadi ln GS per NS itu sama dengan minus alpha ditambah beta ES dikalikan dengan EXP dibagi GS per NS sama dengan E minus alpha plus beta ES. Nah, didapatlah persamaan ini, yaitu NS dikalikan E pangkat minus alpha plus beta ES itu sama dengan GS. Dan tadi sudah kita dapatkan dalam bentuk NS dikalikan E minus alpha plus beta ES sama dengan GS. Nah, di sini kita ubah bentuknya dalam bentuk pembagian. Jadi NS sama dengan GS E pangkat minus alpha plus beta ES. Nah, di sini kita naikkan alpha plus beta ES-nya ke atas. Jadi NS sama dengan GS E alpha plus beta ES. Kenapa di sini berubah bentuk jadi plus? Karena dari minus kalau dinaikkan itu berubah jadi plus. Terbukti bahwa jumlah sistem dengan konfigurasi maksimum untuk statistik Maxwell-Boltzmann itu adalah NS sama dengan GS E pangkat alpha plus beta ES. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu pembuktian dari beta minus 1 per KT. Nah, B ini merupakan fungsi suhu, dan selanjutnya adalah kita menentukan ketergantungan B terhadap suhu. Nah, maksudnya itu adalah, nah, kita coba perhatikan gambar ini. Nah, di dalam assembly kita letakkan sebuah pemanas yang dapat mensuplai kalor dalam assembly.
Energi dalam yang dimiliki assembly adalah U. Jika kedalaman assembly diberikan, tambahkan kalor deki, maka kalor akan mengubah energi dalam assembly dengan melakukan kerja pada assembly tersebut. Nah, hubungan antara perubahan energi dalam, kalor diberikan dan kerja yang dilakukan itu memenuhi letak dua termodinamika dengan rumus du sama dengan dq plus dw. Maka dengan menggunakan definisi dari dw ini, maka kita dapatlah persamaan satunya du sama dengan dq minus pdp. Selanjutnya, karena ada kemungkinan volume assembly berubah ketika menyerap kalor, maka tingkat energi dalam assembly juga mungkin akan berubah. Akibatnya, energi rata-rata sistem dalam satu kelompok energi yaitu ES juga mungkin berubah secara umum terpenuhi, yaitu delta Fs sini ya, delta Fs itu tidak sama dengan 0. Mengingat U sigma ns ES, maka bentuk diferensial dari U itu dapat ditulis dengan delta U sama dengan sigma S ES delta NS sigma NS delta ES. Ini adalah persamaan duanya. Persamaan dua tadi kan sudah didapatkan, yaitu ini. Nah, selanjutnya, ketika dalam assembly disuplai kalor, perubahan tingkat energi dalam assembly semata-mata disebabkan oleh perubahan ukuran spasial dari assembly. Nah, jadi perubahan tingkat energi dalam assembly yaitu delta ES. Nah, dengan perubahan tadi, maka toleransinya adalah untuk suku pertama pada persamaan kedua itu merupakan kontribusi dari pembenaran kalor. Sedangkan untuk suku kedua, persamaan kedua itu merupakan kontribusi dari perubahan volume. Nah, dengan demikian sigma S ES delta NS itu sama dengan delta Q, dan sigma S NS delta ES sama dengan minus PdP. Nah, jika menganggap bahwa dinding assembly itu sangat tegar sehingga tidak terjadi perubahan volume pada penyerapan kalor, maka delta Q du sama dengan delta Q. Berarti penyerapan energi dalam itu sama dengan penyerapan kalor. Nah, dengan demikian, syarat konfigurasi dengan probabilitas maksimum adalah delta ln W plus alpha delta N plus beta delta Q itu sama dengan 0 untuk persamaan 3. Tapi di sini untuk assembly yang terisolasi, jumlah sistem tidak berubah sehingga delta N itu sama dengan 0. Akibat dari pembatasan itu tadi, maka persamaan 3 itu berubah menjadi, kan di sini delta ln W plus beta delta Q itu sama dengan 0. Jadi dapat ditulis delta ln W itu sama dengan minus, kita rubah, minus beta delta Q. Terus delta S per K minus beta delta Q. Selanjutnya kita rubah ke dalam bentuk ini, delta S
per delta Q itu sama dengan minus beta K. Kita rubah lagi, bahwasanya delta S per delta Q itu sama dengan 1 per T sama dengan minus beta Q. Jadi di sini kita tukar beta sama dengan minus 1 per K. Soal terakhir, soal nomor 3, yaitu buktikan bahwa alfa sama dengan ln dalam kurung n per VB 2V MKT pangkat 3 per 2. Nah, untuk menentukan parameter penggali Lagrange alfa, kita mulai dari hubungan NS sama dengan GSE alfa plus beta E. Nah, kita sudah membahas tentang NS sama dengan GSE alfa plus beta E. Ini adalah probabilitas konfigurasi maksimum untuk statistik Maxwell-Boltzmann. Nah, lalu selanjutnya kita jumlahkan untuk semua S yang mungkin. Nah, sehingga sigma S NS itu sama dengan sigma S GS E pangkat alfa plus beta ES. Jadi sigma NS itu sama dengan E alfa sigma GS E pangkat alfa plus beta ES. Lalu kita penjumlahan di ruas kiri adalah itu jumlah total sistem dengan sigma S NS, hingga didapatlah persamaan N sama dengan E alfa sigma GS E alfa plus beta ES. Didapatlah ini adalah persamaan satunya. Lalu kita fokus pada suku penjumlahan di ruas kanan persamaan GS, yaitu 2V VB 2M 3 per 2 E pangkat 1 DE. Nah, kita tinggal masukkan sebelum di GS, yaitu persamaan 2V VB 2M 3 per 2. Jadi dapat ditulis N sama dengan E alfa, kan sama dengan di atas, sigmanya tetap, hanya saja GS-nya kita ubah dengan 2V VB 2M 3 per 2 E 1 per 2 pangkat 1 per 2 E alfa plus beta ES. Lalu penjumlahan selanjutnya diganti dengan integral pada semua jangkauan energi yang mungkin, yaitu dari E0 sampai dengan E sama dengan tak hingga. Jadi integralnya adalah N E pangkat alfa integral 0 sampai tak hingga 2V VB 2M pangkat 3 per 2 E beta E 1 per 2 DE. Dapatlah ini persamaan keduanya. Nah, untuk menyelesaikan integral di atas, kita definisikan beta E sama dengan min Y, sehingga E sama dengan min Y per beta. Ini adalah persamaan ketiga. Lalu kita turunkan DE sama dengan min 1 beta DY, ini persamaan 4. Terus untuk persamaan 5-nya, E pangkat 1 per 2 sama dengan min Y per beta pangkat 1 per 2 sama dengan min 1 per beta pangkat 1 per 2 Y pangkat 1 per 2 untuk persamaan kelimanya. Ya, didapatlah minus 1 per beta pangkat 3 per 2 akar V per 2. Jadi untuk persamaan 6-nya, integral batas bawah 0 sampai batas atas tak hingga E pangkat beta E
pangkat 1/2 DE sama dengan minus 1 per beta pangkat 3/2 akar V/2. Nah, solusi persamaan 6 kita substitusikan ke persamaan 2. N sama dengan 2 V PB 2M 3/2 pangkat alfa integral batas bawah 0 sampai tak hingga pangkat beta pangkat 1/2 DE. Nah, kan kita masukkan persamaan 6 tadi dan substitusikan ke persamaan 2. Jadi untuk persamaan 7-nya adalah N sama dengan 2 V VB 2M pangkat 3/2 pangkat alfa minus 1 per beta pangkat 3/2 akar dari V/2. Ini adalah persamaan ketujuh. Kan sudah kita buktikan bahwa beta itu sama dengan minus 1 per KT. Maka N sama dengan 2 VVB 2M pangkat 3/2 pangkat alfa. Kita ubah 2M pangkat 3/2 itu adalah KT. Untuk 3/2-nya tidak usah diubah, jadi 2M-nya KT pangkat 3/2 akar dari V/2. Nah, kan di sini ada sama-sama 2 untuk 2M dan 2V. Kita jumlahkan 2-nya, jadi N sama dengan 4V VB tinggal M pangkat 3/2 pangkat alfa KT 3/2 akar dari V/2. Kan di sini variabel 4 dengan variabel 2-nya bisa kita bagikan. Jadi coret, tinggal 4 bagi 2 tinggal 2. Jadi N sama dengan 2 VVB M pangkat 3/2 pangkat alfa KT 3/2 V/1/2. Kenapa di sini tinggal V/1/2? Karena akarnya tadi kita ubah dalam bentuk V. Karena akar sudah kita ubah bentuk, dari akar berubah jadi 1 pangkat 1/2. Karena 1/2 dengan akar itu sama. Akar itu sama dengan 1/2. 1/2 itu sama dengan akar. Jadi N sama dengan 2 VVB M pangkat 3/2 pangkat alfa KT pangkat 3/2 V pangkat 1/2. Dari persamaan tadi maka didapat N sama dengan 2 V pangkat 3/2 V BM 3/2 pangkat alfa K 3/2. Nah, maka hasilnya N sama dengan VB 2M MKT 3/2 pangkat alfa. Nah, dari persamaan ini maka didapatlah persamaan akhirnya alfa pangkat alfa sama dengan N per PB 2 VM KT pangkat 3/2. Nah, kita rubah bentuk dalam bentuk alfa sama dengan ln dalam kurung N per PB 2 VM KT pangkat 3/2. Maka dari persamaan terakhir tadi terbukti bahwa alfa ln N per VB 2V MKT pangkat 3/2. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan dari soal UTS yang diberikan oleh Bapak Suhadi MSI. Kurang dan jelasnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.